Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya yang akan mengampu untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang anggaran material. Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan anggaran material? Jadi, yang dimaksud dengan material atau bahan baku itu ada dua macam. Bahan baku langsung atau utama dan bahan baku pembantu atau penolong. Tapi yang masuk dalam anggaran bahan baku atau anggaran material itu hanya bahan baku utama. Sedangkan bahan baku pembantu tadi atau bahan baku penolong masuknya ke anggaran biaya overhead pabrik. Jadi misalkan perusahaan konveksi, bahan baku utamanya adalah kain. Nah, kain itu masuk ke anggaran bahan baku, sementara benang, jarum, resleting, kancing, dan sebagainya masuk ke biaya overhead pabrik, anggaran biaya overhead pabrik. Nah, menyusun anggaran material yang kita lakukan adalah yang pertama menentukan kebutuhan material. Berapa bahan baku yang dibutuhkan? Jumlahnya, kuantitasnya berapa? Kemudian yang kedua menentukan kebutuhan dana yang diperlukan untuk membeli material. Berapa biaya untuk membeli bahan baku tersebut tadi? Butuhnya berapa? Oh, dalam satu periode, dalam satu bulan misalnya, butuh 1000 meter kain misalnya, atau 1000 kilo gula misalnya. Nah, sehingga kita hitung dana yang diperlukan berapa. Misal gula harganya 15.000, berarti 15.000 dikali 1000. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan biaya material per unit produk. Satu produk butuh berapa gula? Berarti misalnya satu produk hanya butuh setengah kilo gula, berarti biaya bahan baku untuk satu produk adalah 15.000 dibagi 2, 7.500. Kemudian yang keempat menentukan dasar pengawasan material. Jadi bagaimana mengawasi bahan bakunya ketika ada di gudang. Nah, sehingga untuk menyusun anggaran material itu terdiri dari ada anggaran kebutuhan material, karena tadi kita harus tahu dulu berapa kebutuhan bahan bakunya, berapa unit. 1000 kilo gula misalnya tadi. Kemudian anggaran pembelian material. Nah, berapa? Harus beli berapa? Oh, satu periode butuhnya 1000. Tadi kebutuhannya 1000 kilo gula. Nah, harganya per kilo 15.000, berarti 15.000 kali 1000. Itu anggaran pembelian material. Kemudian yang ketiga, anggaran penggunaan material. Satu produk itu membutuhkan bahan baku berapa. Kemudian yang keempat, anggaran persediaan material. Berapa persediaan yang harus ada di gudang. Nah, kita masuk ke anggaran kebutuhan material dulu tadi. Yang pertama ya, berapa jumlah kebutuhan bahan baku. Berapa bahan baku yang dibutuhkan. Anggaran ini merencanakan berapa satuan material yang dibutuhkan dalam satu periode. Jadi, anggaran ini menekankan pada perhitungan jumlah fisik. Jadi, jumlah fisiknya tadi contohnya 1000 kilo. Bukan nilai materialnya. Bukan nilainya, tapi jumlah fisiknya. Kemudian, contohnya, ini ada langsung masuk ke contoh soal saja. Contohnya,
A, perusahaan menentukan produksi sebesar 1.200 unit pada tahun 2015. Kemudian B, tiap produk memerlukan material sebanyak 3 kilo. Jadi dua informasi ini A dan B ini sudah bisa membuat biaya kebutuhan anggaran kebutuhan material. Nah, kemudian yang C, persediaan akhir material direncanakan adalah 400 kilo dan persediaan awal 200 kilo dengan harga Rp950. Nah, karena ini sudah ada harga, berarti nanti anggaran pembelian material. Kemudian harga bahan baku 1.000 per kilo atau dilakukan 4 kali dengan harga sebagai berikut. Pembelian pertama, nah ini kalau harganya sama, kalau ini harganya yang berbeda-beda. Beli pertama harga materialnya Rp1.000 per kilo. Beli kedua harga materialnya Rp1.050 per kilo. Pembelian ketiga harga materialnya Rp1.100 per kilo. Pembelian keempat harga materialnya Rp1.150 per kilo. Kita coba hitung anggaran kebutuhan material. Nah, besarnya anggaran kebutuhan material atau kebutuhan bahan baku ini ditentukan oleh yang pertama anggaran produksi. Kemarin sudah menghitung anggaran produksi kah? Nah, kita harus tahu anggaran produksinya. Kemudian yang kedua standar penggunaan material. Jumlah material yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk SPM itu. Jadi untuk bikin satu produk butuh berapa bahan baku. Nah, kebutuhan material sama dengan produk dikali dengan SPM-nya. Jadi misalnya jumlah produknya 1.000 unit, nah standar penggunaan materialnya sekian, maka tinggal dikalikan saja. Sehingga untuk soal tadi, ini, anggaran kebutuhan materialnya dihitung, nih, 1.200. Dapatnya dari mana? 1.200 dibagi 4. 300 karena ini per triwulan. Ya kan 300. Ini angka 300 dapatnya ini. Nah, 1.200 dari mana? Dari soal. Ini tadi, perusahaan menentukan produksi sebesar 1.200 unit. Kan? Nah, 3 kilo tadi juga dari soal ya. Ini, tiap produk memerlukan material sebanyak 3 kilo. Sehingga tinggal dikalikan saja. Sehingga kebutuhan materialnya adalah 3.600 kilo. Paham ya? Kemudian masuk ke yang kedua yaitu anggaran pembelian material. Berapa dana yang perlu disiapkan untuk beli bahan baku. Pada anggaran pembelian material akan ditentukan berapa jumlah material yang akan dibeli dan berapa nilai pembelian tersebut. Nah, besar kecilnya anggaran pembelian material tergantung pada anggaran kebutuhan material. Jawaban dari yang pertama tadi, butuhnya berapa? Tadi butuhnya berapa? 3.600. Kemudian yang kedua, tingkat persediaan material. Bisa persediaan awal bahan baku dan persediaan akhir bahan baku. Ini sama kayak penjualan kemarin ya. Persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan akhir Januari adalah persediaan awal Februari. Kemudian yang ketiga adalah harga persatuan. Bisa harganya sama atau harganya berbeda. Contoh tadi di soal bisa membeli 4 kali. Nah, sehingga kita bisa mengukur berapa anggaran pembelian materialnya. Besar anggaran kebutuhan material ini tadi 3.600 kilo. Ini adalah jawaban dari yang pertama tadi, kebutuhan material. Nih, 3.600. Kemudian persediaan akhir materialnya 400 kilo. Ini dapat dari soal. Nih, persediaan akhir material 400 kilo dan persediaan awalnya 200 kilo dengan harga 950. Nih, 400 kilo dan 200 kilo. Jadi ini dijumlah 3.600 ditambah 400 jadinya 4.000. 4.000 dikurangi persediaan awalnya 200 jadinya
Anggaran pembelian materialnya 3.800 kilo. Nah, bila harga persatuannya sama, tadi di soal harganya 1.000 per kilo, maka tinggal dikalikan 3.800 kilo, ini tadi dikalikan dengan 1.000. Jadinya 3.800.000 rupiah. Nah, tapi bila harga persatuannya berbeda, misalnya ini pembelian direncanakan 4 kali dalam setahun, pembelian pertama harga materialnya Rp1.000 per kilo, pembelian kedua harga materialnya Rp1.050 per kilo, kemudian pembelian ketiga harga materialnya Rp1.100 per kilo, pembelian keempat harga materialnya Rp1.150 per kilo, terus bagaimana? Nah, kita harus menghitung dulu anggaran penggunaan material. Apa itu anggaran penggunaan material? Anggaran penggunaan material merencanakan berapa nilai material yang habis digunakan dalam memproduksi barang dalam satu periode. Kalau kebutuhan tadi bentuknya jumlahnya, kalau ini sudah masuk ke nilai. Besar kecilnya anggaran penggunaan bahan baku tergantung dari anggaran pembelian material. Tadi ya, jawaban yang kedua pembelian materialnya. Kemudian yang kedua adalah nilai persediaannya. Nanti tinggal dikalikan. Misalnya ini, nilai persediaan awal, misalnya persediaan awal 200 kilo dengan harga persatuan 950 kilo, maka nilai persediaan awal adalah sebesar 190.000 kilo. 200 kilo dikali dengan 950 rupiah per kilo. Jadinya 190.000. Nah, ketika nilai persediaan akhir material ngitungnya bisa dengan 3 metode. Metode FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata. FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, dan metode rata-rata. Gini caranya. Misalnya, contohnya material yang terdiri dari persediaan awal adalah 200 kilo, harganya Rp950. Pembelian pada tahun 2015, pembelian pertama 950 kilo, harganya 1.000, pembelian kedua 950 kilo, harganya 1.050, ketiga 950 kilo, Rp1.110, pembelian keempat 950 kilo, Rp1.150. Kemudian persediaan akhir tahun 2015 sebesar 400 kilo. Nah, kita bisa ngitung nilai persediaan dengan metode FIFO contohnya. FIFO first in first out. Jadi, nilai persediaan akhir dengan metode FIFO adalah 400 kilo. Ini kita lihat persediaan akhirnya. Dikalikan dengan 1.150. Ini harga pada pembelian keempat. Jadinya Rp460.000. Nah, ketika menggunakan metode LIFO, last in first out, maka nilai persediaan akhir adalah 200 kilo kali 950. 950 nih. 200 kilo, kan persediaan awal belinya 200 kilo. Kemudian harganya 950. Adalah Rp190.000. Nah, tapi kan tadi belinya mau 400 kilo. Karena ini sudah pembelian pertamanya, udah ada persediaan awalnya 200 kilo, berarti tadi butuhnya 400 kilo ya. Sehingga kita tinggal beli lagi 200 kilo dengan harga yang pembelian pertama. Jadi 200 kilo kali 1.000, jadinya 200.000. Tinggal jumlahkan, karena ini tadi betul kan 200 kilo tambah 200 kilo, 400 kilo, kemudian 190.000 ditambah 200.000 jadinya 390.000. Nah, kalau metode average itu sama dengan nilai persediaan akhir. Kemudian
Anggaran persediaan material akan menentukan satuan fisik persediaan material yang akan tergantung dari jumlah persediaan awalnya. Pada contoh sebelumnya, besar persediaan awal sebesar 200 kilo. Ini. Nih. Kemudian jumlah persediaan akhir diperkirakan 400 kilo. Ini. Anggaran kebutuhan material 3.600 kilo. Tadi ya jawaban yang waktu pertama tadi 3.600. Ini 3.600. Kebutuhan triwulan tergantung dari metode yang digunakan. Anggaran pembelian material jumlah 3.800 kilo dan dibeli 4 kali dalam setahun. Jadinya begini. Anggaran kebutuhan material nih, totalnya 3.600. Nah, kebutuhan material itu bisa dengan harga yang konstan, kuantitas yang konstan, bergelombang atau moderat. Konstan berarti tiap triwulan sama, tinggal 3.600 dibagi 4. 900, 900, 900, 900. Nah, bergelombang adalah naik turun, fluktuatif. Di triwulan pertama 1.140, kedua 720, ketiga naik 960, keempat turun lagi 780. Kemudian bisa juga moderat, triwulan 1 dan triwulan sama-sama 1.050, triwulan 3 dan 4 sama-sama 750. Ini moderat. Kita hitung dulu yang konstan misalnya ya. Yang konstan seperti ini, karena tadi harganya adalah 900. Ini 900 ya. Masukkan sini 200 persediaan awalnya, kemudian 950 harganya. Ini 200, 950 dapatnya dari situ. Ini 200, 950. Ini 1.150 dapatnya dari ini pembelian keempat 1.150. Nah, 200 ditambah 950 adalah 1.150. 1.150 dikurangi 900 adalah 250. Nah, persediaan akhir di triwulan 1 adalah persediaan awal di triwulan kedua. Jadi, kita pindahkan. Kemudian, 250 ditambah 950 adalah 1.200. 1.200 dikurangi 900, 300. Persediaan akhir di triwulan kedua adalah persediaan awal di triwulan ketiga. 300 ditambah 950, 1.250, 1.250 dikurang 900, 350. 350 persediaan akhir di triwulan 3 adalah persediaan awal di triwulan 4. 350 tambah 950, 1.300, 1.300 dikurang 900 adalah 400. Jadi persediaan akhirnya adalah 400. Ini yang secara konstan. Paham ya? Ini contoh soal lagi, nanti kalian kerjakan. Perusahaan akan menyusun anggaran material tahun 2015 dengan data berikut. Anggaran produksinya anggaran produksi tahun 2015 ini, kedua produk menggunakan material yang sama. Produk A 3 kilo, produk B 4 kilo. Nah, ini ketika produknya ada 2, kemudian nilai persediaan awal sebesar 9 juta,
harga per kilo Rp1.000 dan prediksi persediaan akhir material sebesar 14.500 kilo. Kemudian pada 2015 pembelian direncanakan 2 kali, jumlah yang sama dengan harga Rp1.050 per kilo pada pembelian pertama dan Rp1.100 pada pembelian kedua. Bila data kurang boleh diasumsikan sendiri. Nah, susunlah anggaran kebutuhan material per triwulan kayak tadi, tapi ini ingat ya produknya ada 2. Ini produknya ada 2, nanti dipisah. Kemudian anggaran pembelian material dan anggaran penggunaan material dan anggaran persediaan material. Itu kalian kerjakan. Saya rasa cukup. Nanti kita bahas di grup juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.